Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Budiono dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya dalam menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di video ini saya akan membahas kembali materi yang telah diberikan sebelumnya yang menurut saya menarik untuk dibahas kembali. Untuk pembahasannya bisa kita lanjutkan ya. Oke, next. Yang pertama ada prolog. Psikologis berarti mental atau emosional daripada fisik. Ya, pengertian psikologi lebih ke mental atau emosional daripada fisik. Sedangkan fisik itu biasanya disebut dengan fisiologis. Contoh perbedaannya yaitu di sini contoh merasakan sakit afektif setelah secara fisik mengalami penyakit. Merasakan sakit itu adalah aspek psikologis. Sedangkan secara fisik mengalami penyakit itu termasuk dalam aspek fisiologis ataupun fisik. Jadi perbedaannya, rasa sakit itu adalah psikologis dan sedangkan penyakitnya itu adalah fisiologis. Oke, next. Mental process in psikologis atau proses mental dalam psikologis. Proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Ini termasuk persepsi atau anggapan, memori atau ingatan, pemikiran seperti ide, imajinasi, kepercayaan, alasan dan lain-lain, kemauan dan emosi. Kadang-kadang istilah fungsi kognitif digunakan sebagai gantinya. Jadi mental proses dalam psikologi ini pengertiannya, jadi sebelum melakukan tindakan kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Pemikiran tersebut disebut istilah tersebut biasanya disebut dengan fungsi kognitif, yang di dalamnya termasuk ada persepsi atau anggapan, memori atau ingatan, pemikiran, kemauan dan emosi. Ya, selanjutnya next. Psikologi perilaku digunakan. Psikologi perilaku atau behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental saat ini karena konsep dan teorinya tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Di sini psikologi perilaku adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Seperti contoh, saya akan memberikan contohnya apa yang lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya itu kita ambil dari suku Sunda dan suku Batak. Di suku Batak kan biasanya orang-orangnya suka berbicara ataupun berperilaku berbicara menggunakan bahasa yang menggunakan nada bicara yang tinggi, sedangkan suku Sunda menggunakan bahasa dengan nada bicara yang rendah. Itu dipengaruhi oleh lingkungan mereka, lingkungan tempat tinggal mereka. Di lingkungan tempat tinggal orang Batak itu biasanya jarak antar rumahnya itu berjauhan. Jadi mereka terpaksa ataupun terbiasa dengan menggunakan bahasa nada bicara yang tinggi untuk saling berkomunikasi. Sedangkan suku Sunda lingkungannya, perumahannya itu saling berdekatan, jadi lebih sering menggunakan nada bicara yang rendah. Jadi itu salah satu contoh lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Oke, next.
Emosi mempengaruhi perilaku. Perilaku berbeda dari emosi, tetapi sangat kuat untuk perilaku berbeda dari emosi, tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Nah, perilaku dipengaruhi oleh emosi. Emosi juga salah satu dari aspek psikologis. Bagi yang tidak bisa mengendalikan emosinya, itu akan berdampak kepada perilakunya juga. Bisa saja emosi tersebut membawa masalah hingga manusia tersebut melakukan perilaku yang merugikan orang lain. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung, seperti dalam kasus agresi atau agresif, atau perilaku yang difokuskan pada menyakiti orang lain. Itu salah satu contoh emosi mempengaruhi perilaku manusia. Nah, satu lagi, emosi melalui motivasi, mempengaruhinya melalui motivasi. Nah, motivasi itu timbul karena adanya emosi. Jadi motivasi itu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu karena emosi itu. Jika tidak bisa dikendalikan, maka emosi akan mempengaruhi perilaku manusia. Oke, next. Bagaimana emosi dirasakan? Perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Kadang-kadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan, seperti merasa senang dan takut naik roller coaster. Nah, emosi itu tidak selamanya atau tidak berpaku pada amarah ya. Emosi itu ada berbagai macam. Ada emosi seperti kesedihan, salah satu juga tadi kemarahan atau amarah, kesenangan ya. Jadi tidak berpaku pada emosi kemarahan saja. Ini mempengaruhi orang dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Jadi jika kita tidak dapat mengendalikan emosi kita tidak akan bisa menanggapi pikiran orang lain ataupun situasi yang sedang kita berada dalam situasi tersebut. Kita tidak bisa mengatasinya dengan baik. Jadi kuncinya adalah bisa mengendalikan emosi, karena emosi mempengaruhi perilaku manusia yang sudah tadi kita bahas ya. Oke, next, perasaan versus emosi. Perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sementara emosi dimanifestasikan ataupun digambarkan secara sadar atau tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami kedalaman emosi mereka. Perasaan tadi dirasakan secara sadar ya. Kalau perasaan itu dapat dirasakan secara sadar, dan emosi terkadang tidak sadar. Ada yang dapat disadari, ada yang tidak dapat disadari. Jadi itu tergantung. Kalau untuk emosi ya, untuk emosi itu tergantung orangnya sendiri ataupun individunya sendiri dapat mengendalikan emosi tersebut atau tidak. Jadi dia bisa mengendalikan perilaku ya ketika ia sadar bahwa emosinya terkendalikan. Seperti itu. Setiap orang juga berbeda-beda ya, memahami emosinya. Ada yang memahami, ada yang tidak. Bahkan seperti dicantumkan di sini, butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami kedalaman emosinya sendiri. Jadi pemahaman tentang emosi diri sendiri itu tergantung individunya sendiri, tergantung mereka memahami dirinya sendiri,
paham jati diri mereka sendiri, paham perilaku mereka sendiri. Jadi itulah kuncinya memahami emosi sendiri. Oke, next. Perilaku manusia. Respon individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Respon individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal atau eksternal. Ya, perilaku manusia itu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik, emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Jadi berbagai faktor mempengaruhi perilaku manusia. Oke, next. Strategi antecedent. Strategi antecedent adalah strategi preventif. Preventif itu pencegahan. Strategi pencegahan yang dapat diterapkan di sekolah, di rumah, ataupun di pusat untuk mengurangi terjadinya perilaku yang bermasalah dengan menggunakan atau mengendalikan, yaitu lingkungan, mengendalikan A, pendahuluan, yaitu lingkungan, atau C, konsekuensi yang Anda dapat mempengaruhi perilaku. Anda dapat mempengaruhi perilaku. Oke. Strategi antecedent ini strategi pencegahan ya, yang dapat diterapkan untuk mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Salah satunya tadi yang mungkin sudah saya bahas tentang pengendalian emosi dia sendiri, itu dapat termasuk dalam strategi ini mungkin ya, yang mencegah ataupun mempengaruhi atau mengurangi terjadinya perilaku bermasalah atau merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Oke, next. Komponen perilaku. Biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi masing-masing berkontribusi pada produksi perilaku dengan cara sendiri yang unik, dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih yang lain untuk menghasilkan perilaku. Komponen perilaku terdiri dari biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Biologi itu dari kita sendiri ya, ataupun fisik kita sendiri yang komponennya. Biologi itu termasuk fisik. Jadi apa yang kita punya itu mempengaruhi perilaku kita sendiri juga. Kadang juga ada peribahasa di mana tangan panjang. Nah, tangan panjang itu berarti suka mencuri. Nah, itu salah satu contoh perilaku, komponen perilaku berdasarkan biologi. Komponen perilaku berdasarkan lingkungan sudah saya jelaskan tadi contohnya. Kalau kognisi itu pola pikir ya, ataupun pemikiran seseorang. Jadi pemikiran seseorang juga termasuk komponen dalam perilaku. Jadi dipikirkan dulu sebelum bertindak atau melaksanakan suatu perilaku atau tindakan ya. Emosi juga tadi sudah dibahas juga, harus dikontrol ataupun dikendalikan agar dapat mengatur emosinya supaya dapat mempengaruhi perilaku dari manusia tersebut. Oke, next. Teori perilaku. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengondisian. Pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku percaya bahwa respons kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita, termasuk perilaku kesehatan. Oke. Pengkondisian ya. Ya, perilaku juga diperoleh melalui kondisi kita ataupun situasi ya. Situasi dan kondisi melalui interaksi dengan lingkungan, termasuk perilaku kesehatan. Nah, biasanya perilaku
kesehatan kita ini timbul saat kondisi kita sedang sakit ya. Maksudnya kita mencoba untuk memulihkan tubuh kita yang sedang sakit itu. Jadi merangsang adanya sebuah perilaku, yaitu perilaku kesehatan dalam kondisi kita yang sedang sakit. Atau bahkan kita juga bisa menerapkan perilaku kesehatan ini saat kita sehat, tapi tergantung pada kesadaran ataupun literasi kesehatan kita ya, melek kesehatan gitu loh. Jadi kita paham perilaku apa untuk mencegah berbagai penyakit atau perilaku sehat. Nah, dalam kondisi sehat pun kita juga seharusnya bisa melakukan perilaku sehat. Oke, next. 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku. Karakteristik biografis dan demografis, kemampuan intelektual dan fisik, konsep diri dan harga diri, dan kepribadian. Karakteristik biografis dan demografis. Mungkin biografis ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, tentang biologis ataupun fisik seseorang ya, yang mempengaruhi perilaku. Ada yang tadi bilangnya tangan panjang suka mencuri, tapi ya itu hanyalah peribahasa. Tapi itu juga mempengaruhi sebenarnya. Kadang mentang-mentang tangannya panjang, suka jahil sama orang lain. Ada juga yang tinggi, suka mencemooh orang lain. Jadi ya itu mempengaruhinya. Geografis ataupun fisiknya itu mempengaruhi perilaku seseorang. Kemampuan intelektual dan fisik. Intelektual ini berhubungan dengan kognisi. Jadi pemikiran ya, kognisi itu pemikiran atau pola pikir ya. Jadi bagaimana pola pikir kita untuk mengambil suatu tindakan itu penting. Jadi setiap tindakan itu harus dipikirkan ya. Kalau pola pikir kita tidak terbentuk dengan baik, kita akan semena-mena melakukan sebuah tindakan dan perilaku yang bermasalah tadi. Konsep diri dan harga diri. Konsep diri itu seperti jati diri ya. Jadi paham akan diri sendiri, menanggapi sesuatu hal, kondisi ataupun situasi, ataupun bahkan tanggapan tentang komunikasi antar orang lain dengan orang lain maksudnya. Itu berdasarkan dari konsep diri kita meresponsnya seperti apa. Soal kepribadian. Nah, kepribadian ini berhubungan dengan emosi tadi. Ada yang kepribadian introvert, ada yang ekstrovert. Nah, itu juga mempengaruhi emosi. Jadi ini berhubungannya dengan emosi tadi ya. Oke, next. 3 aspek utama perilaku manusia. Yang pertama adalah orang. 3 aspek utama. Oke. Orang. Yang pertama orang, yang kedua lingkungan dan waktu. Oke, next. Psikologi mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis ke dalam konsepsi fungsi mentalnya. Ya, psikologi mempengaruhi perilaku juga ya. Yang tadi sudah dibahas juga kan, tentang persepsi, anggapan kita, kognisi, pikiran kita, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal itu komunikasi antara orang lain ya. Jadi mempengaruhi psikologis seseorang. Jika kondisi psikologisnya tidak baik, maka perilakunya juga tidak akan baik. Psikologis itu mencakup semua yang ada, yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, next. 4 jenis perilaku komunikasi. Yang pertama agresif, yang kedua asertif, yang ketiga pasif, dan yang keempat pasif agresif. Oke.
Di sini saya ada contoh perilaku komunikasi agresif ya. Yang pertama agresif. Komunikasi dilakukan cenderung lebih ke mempertahankan sikap serta pendapat tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Jadi ini sifatnya bisa merugikan orang lain dan bisa membuat orang lain menderita. Jadi kita agresif gitu, egois ya, mempertahankan apa yang kita inginkan. Terkadang menggunakan cara yang kasar, membentak, atau cara-cara lain yang dapat menyakiti lawan bicara kita yang kita terapkan perilaku agresif tersebut ya. Jadi tidak baik ya sebenarnya jenis perilaku seperti ini. Oke, yang kedua ada asertif. Komunikasi asertif merupakan komunikasi yang efektif sebab komunikasi ini tidak ada pihak yang dirugikan maupun tersakiti. Selain itu bisa menyampaikan perasaan yang sedang dirasa dengan jujur, baik, dan serta tidak menyakiti lawannya. Ini contoh perilaku yang baik ya. Jadi ketika ada hal yang ingin disampaikan dengan baik. Jika ada orang menyampaikan suatu hal juga ataupun pendapat, kita meresponnya dengan baik juga. Ini yang perlu ditiru ya, komunikasi asertif. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau yang tersakiti. Oke, yang ketiga ada komunikasi pasif. Komunikasi pasif merupakan komunikasi yang dilakukan cenderung memilih diam atau mengiyakan segala yang disampaikan orang lain. Nah, tipe komunikasi seperti ini sulit untuk mengungkapkan isi pikiran sendiri. Jadi imbasnya diri sendiri yang menderita, merasa tidak enak, sungkan, dan lain sebagainya. Sebab ada kecenderungan untuk memendam apa yang dirasa. Orang lain pun tidak bisa tahu jika hal tersebut tidak disampaikan dengan baik dan tegas. Ini biasanya perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang yang berkepribadian introvert ya. Sedangkan yang tadi agresif itu yang biasanya ekstrovert gitu. Ini juga sebenarnya tidak baik ya, merugikan diri sendiri, hanya memendam untuk diri sendiri, tidak menyampaikannya dengan baik. Ini yang sebenarnya tidak baik juga ya. Yang keempat ada pasif agresif. Pasif agresif adalah gaya komunikasi yang menggabungkan kedua tipe komunikasi tersebut yang tadi, pasif dan agresif. Gaya komunikasi ini terlihatnya pasif ataupun tidak terbuka, namun bertindak dengan cara-cara yang agresif. Mereka yang menggunakan tipe komunikasi pasif agresif pada umumnya merasa tidak memiliki kekuasaan. Jadi dua tipe komunikasi itu digabungkan menjadi satu. Kesannya pasif tapi dengan cara-cara yang agresif seperti itu. Oke, next. 7 perspektif atau anggapan utama dalam psikologi modern. Yang pertama adalah the psychodynamic perspective, kemudian the behavioral perspective, the cognitive perspective, the biological perspective, the cross-cultural perspective, the evolutionary perspective, dan the humanistic perspective. 5 next ya.
5 aspek utama kesehatan pribadi. Yang pertama adalah sehat fisik, sehat emosi, sehat sosial, sehat spiritual, dan sehat intelektual. Sehat fisik itu penting ya, demi kelancaran kita melaksanakan kehidupan sehari-hari ya. Jika terganggu sedikit pasti akan kesulitan untuk mengerjakan keseharian dalam hidupnya. Yang kedua, sehat emosi. Sehat emosi juga penting. Kebutuhan emosi juga harus terpenuhi. Kesehatan emosi mempengaruhi perilaku ya. Jika emosinya tidak sehat, tidak bisa mengendalikan emosinya, itu akan berdampak kepada perilaku, dan perilaku itu akan membawa kita ke dalam suatu masalah. Yang ketiga ada aspek sosial ya, kesehatan sosial maksud saya. Kesehatan sosial di sini tentang komunikasi. Kalau tidak sehat sosial ya, kita tidak ada komunikasi dengan siapapun, itu akan merugikan kita sendiri ya, karena kita manusia sebagai makhluk sosial perlu orang lain ya. Yang keempat ada sehat spiritual ya. Sehat spiritual ini juga mempengaruhi perilaku ya. Berdasarkan spiritual, kepercayaan itu mengajarkan yang baik-baik dalam semua perilaku ya. Jadi jika kesehatan spiritual terganggu, itu juga akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik ke depannya. Dan yang terakhir ada sehat intelektual. Sehat intelektual ini adalah kognitif atau pemikirannya. Jadi percuma aja kalau sehat fisik tapi tidak sehat pikirannya. Nah, sehat pikiran itu mempengaruhi juga ya perilaku kita. Jadi sebelum melaksanakan suatu tindakan ataupun kita berperilaku, ada baiknya kan kita memikirkannya terlebih dahulu ya, baik untuk kita atau orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau diri kita sendiri atau tidak. Nah, disitulah aspek intelektual atau kognitif itu berperan. Jadi penting ya ke 5 aspek ini. Oke, next. 2 jenis perilaku. Yang pertama ada perilaku investasi efisiensi, yaitu perilaku ini adalah one shot action. Yang kedua, perilaku kebebasan atau pembatasan. Jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari atau rutinitas. Perilaku investasi efisiensi. Sepertinya perilaku ini untuk mengefisiensikan waktu ya. Jadi kita menyadari apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan dengan baik tanpa merugikan orang lain ataupun kita sendiri. Dan yang kedua ini perilaku kebiasaan atau pembatasan, biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari. Mungkin perilaku ini yang biasa kita lakukan ya tanpa perlu kita sadari ya. Jadi seperti kita bernafas itu sebenarnya juga berperilaku ya, tidak disadari karena itu rutinitas, jadi kebiasaan ya. Next, 4 fungsi perilaku. Yang pertama stimulasi sensorik, yang kedua melarikan diri, yang ketiga akses ke perhatian, dan yang terakhir akses ke fisik. Next. Oke, sekian materi tentang tentang aspek psikologis dalam perilaku yang bisa saya ulas kembali, yang bisa saya bahas kembali di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.